adik-adik, Kak Ami sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik kembali dengan penuh sukacita dan dengan badan yang sehat. Hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah online. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Hari ini minggu terakhir di bulan Januari. Sungguh anugerah Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Kita nyatakan bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu kasih adanya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu kasih, kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, kasih buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu kasih, kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, kasih buat saya. Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, kasih buat saya. Sungguh Allah itu sangat mengasihi kita. Kita sekali lagi nyanyikan dengan lebih cepat lagi. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus masuk di dalam hati dan pikiran kita, sehingga ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Bersama dengan Kak Happy, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kembali kepadamu. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, 31 hari Tuhan sudah memimpin kita dan menyertai kita di dalam bulan Januari ini. Itu menyatakan bahwa Allah apa? Kasih. Allah sangat mengasihi kita. Kita nyatakan sekali lagi, kasih.
kasih Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau duduk dengan tenang. Kita mau membuka hati dan pikiran kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Firman Tuhan ku dengar. Hai teman-teman, kenalin namaku Joy. Aku di sini mau memimpin doa firman. Ayo semuanya siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman dan sikap berdoa yang baik ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Berkati kakak yang menyampaikan firman, supaya kakak bisa menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya minggu ini? Kakak Riki yakin adik-adik pasti semuanya dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Yuk sekarang kita mau sama-sama mendengarkan satu cerita dari firman Tuhan. Ceritanya ada di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Adik-adik yang di rumah juga boleh membacanya di Alkitab. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Hari ini kita akan belajar tentang cerita Tuhan Yesus yang mengasihi seorang perempuan Samaria. Nah, ketika nanti Yesus mengasihi seorang perempuan Samaria ini, dia betul-betul menjadi teladan buat kita semua adik-adik. Kenapa? Karena nanti di akhir cerita, perempuan Samaria ini menceritakan kebaikan Tuhan dan ternyata itu membuat banyak orang jadi percaya pada Tuhan Yesus. Nah, cerita yang luar biasa kan? Kak Riki akan menceritakannya untuk kita semua, teladani kasihnya. Jadi kita belajar soal teladan dan juga soal kasih. Maka itu adik-adik yang paling pertama harus kita paham, Yesus datang untuk membawa kasih. Bawa apa? Kasih. Ya betul, Yesus akan datang ke dalam kehidupan kita. Dia sudah datang di dalam hati kita untuk membawa kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah rasa sayang yang Tuhan tunjukkan lewat perbuatan. Jadi bukan hanya soal dia merasa sayang pada kita, tetapi dia juga menunjukkannya lewat perilaku kehidupannya, lewat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab yang setiap hari kita baca. Kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia hadirkan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan banyak orang. Maka dari itu adik-adik, kisah ini justru dimulai ketika Yesus sedang dalam perjalanan. Dia pergi ke suatu tempat. Dia ada di sebuah tempat, di situ ada sumur. Dan Yesus saat itu sedang letih. Dia ingin beristirahat. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang sedang mau bawa timba air. Dia mau ambil air dari sumur itu untuk dia pakai di rumahnya. Nah, adik-adik, zaman itu memang air tidak bisa kita dapatkan seperti sekarang ini. Kalau adik-adik mau mendapatkan air, cukup membuka keran air di kamar mandi atau di tempat lain.
air sudah bisa kita dapatkan. Nah, di zaman itu seorang perempuan harus mengambil air di sumur. Jadi sumur itu adalah sumber air untuk kehidupan banyak orang. Nah, luar biasa ya adik-adik. Kondisi kehidupan saat itu mengharuskan mereka berjuang untuk mendapatkan air. Mungkin saudara-saudari kita yang ada di tempat lain juga mengalami hal yang sama. Maka itu kita harus bersyukur karena kita selalu bisa mendapatkan air dengan mudah. Nah, perempuan Samaria ini datang ke sumur dan bertemu dengan Yesus yang sedang beristirahat di pinggir sumur itu. Perempuan itu menawarkan air kepada Yesus karena dia lihat Yesus tuh capek banget kayaknya, letih sekali dalam perjalanannya. Yesus juga meminta air kepada perempuan ini. Dia bilang, "Aku haus dan aku meminta air." Dan yang perempuan ini juga memberikan air yang sudah dia ambil dari sumur ini untuk bisa diminum oleh Yesus. Nah, saat itu adik-adik terjadilah percakapan yang sangat panjang. Mereka saling ngobrol. Dan pada saat itu Yesus sedang menekankan kepada perempuan Samaria ini bahwa air yang dia berikan bukan sekadar air yang dia minum, yang bisa menghilangkan rasa haus, tetapi Yesus bisa memberikan air kehidupan. Nah, apa sih air kehidupan itu? Air kehidupan adalah istilah untuk kita menyebutkan kehidupan rohani. Iman kita, kehidupan percaya kita pada Tuhan itu digambarkan seperti air. Dia ada di dalam tubuh kita, iman itu kita butuhkan untuk kita minum, untuk kita dapatkan setiap hari. Seperti kita minum air adik-adik. Tidak pernah kan kita satu hari pun tidak minum air. Kita harus selalu minum air. Air itu adalah unsur yang penting dalam kehidupan kita. Nah, Yesus menyamakan iman itu seperti air. Maka dari itu kita juga butuh iman setiap hari. Jangan pernah sepelekan kebutuhan iman kita. Karena kita nanti bisa seperti orang yang gak minum. Kehausan iman kita, rohani kita, hidup kita jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Kariki yakin adik-adik selalu mau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Maka itu selalu penuhi juga kehidupan kita dengan air rohani yang penuh dari Tuhan. Hari ini adik-adik sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini juga menjadi satu cara kita untuk betul-betul bisa mendapatkan kehidupan iman yang semakin kuat. Jadi kalau orang yang imannya makin kuat, dia akan mudah mengatakan bahwa aku percaya pada Yesus. Karena itu juga adik-adik yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Maka itu kasih dari Tuhan memberinya kesegaran dan membuat dia melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya saat itu. Kita lihat adik-adik apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia sedang memberikan kasih-Nya. Dia sedang memberikan cinta dari Tuhan untuk semua orang. Kita perlu ingat adik-adik, Yesus itu hadir dari golongan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak bergaul atau tidak berteman dengan perempuan Samaria, dengan orang-orang Samaria. Tetapi apa yang Yesus lakukan, dia tidak membeda-bedakan. Ketika perempuan Samaria itu datang, dia juga memberikan kasih-Nya kepada si perempuan Samaria ini. Hasilnya apa? Hidup perempuan Samaria ini menjadi sukacita. Dia menjadi tercerahkan. Dia menjadi bahagia karena apa yang selama ini dia cari bisa dia temukan, yaitu kedamaian di dalam hatinya. Jadi adik-adik, kalau kita betul-betul mau percaya pada Yesus, akan selalu ada damai di dalam hati kita. Kasih-Nya memberi kesegaran. Karena itu setiap orang, kita semua juga nih, bukan hanya perempuan Samaria, tetapi kita yang sekarang ini juga bisa puas, bahagia, sukacita kalau Yesus betul-betul memberikan kita air kehidupan. Dia betul-betul memberi kita
mencukupi kebutuhan iman kita setiap hari. Maka itu adik-adik, setiap kita ingat bahwa Yesus bekerja dalam hidup kita, jangan lupa kita berdoa padanya, kita bersyukur karena Dia menyertai kehidupan kita. Yesus justru mengasihi orang ini ketika banyak orang justru menolaknya. Jadi Yesus mengasihi justru ketika orang-orang lain menolak orang ini. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Yesus saat itu tidak membeda-bedakan. Yesus betul-betul hadir untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap orang. Nah, perempuan Samaria yang saat itu sudah bersuka cita, dia kembali ke rumahnya, dan di dalam perjalanan dia menceritakan banyak hal tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari situlah kemudian muncul orang-orang yang kembali dan menjadi percaya kepada Yesus. Bayangkan adik-adik, dari satu perbuatan yang dilakukan oleh Yesus bisa membawa banyak orang menjadi percaya kepadanya. Lalu banyak orang saat itu berkumpul ingin mengenal Yesus. Mereka datang ingin mengetahui dan mendapatkan pengajaran dari Yesus. Nah, adik-adik, kita melihat kebaikan Tuhan yang Dia hadirkan buat kehidupan banyak orang. Nah, Yesus justru hadir mengasihi mereka semua yang datang kepadanya. Nah, hari ini adik-adik kita mau sama-sama belajar dan terus mengingat bahwa kasih Tuhan itu adalah teladan di dalam kehidupan kita. Yesus bisa mengasihi semua orang. Yesus bisa mengasihi mereka semua, kita pun juga bisa mengasihi. Kita mulai belajar untuk mengasihi. Yang pertama, Yesus adalah teladan kita. Maka itu jadi teladan itu berarti kita mau mengenal cara Yesus mengasihi kita. Kita bisa tahu Yesus mengasihi kita itu dari hal-hal yang paling kecil. Yesus selalu mencukupi kebutuhan kita tiap hari. Dia memberi kita makanan, Dia memberi kita minuman, Dia memberikan kita pakaian untuk kita bisa melakukan kegiatan kita. Adik-adik bisa main, bisa belajar, semua Tuhan yang juga memberikannya kepada kita. Kita ada di tengah keluarga, ada papa, mama, opa, oma, kakak, adik, saudara, semuanya. Itu juga merupakan tanda cinta kasihnya Tuhan buat kita. Adik-adik bisa sekolah tiap hari, juga itu jadi tanda cintanya Tuhan buat kita. Adik-adik bisa merasakan cinta Tuhan lewat kebaktian anak, lewat gereja. Itu juga jadi cara Tuhan mengasihi kita. Jadi ada banyak sekali adik-adik cara Tuhan mengasihi kita lewat kehidupan kita tiap hari. Dan jangan pernah lewatkan satu kali pun kesempatan untuk bisa mengenal cara Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan mengasihi kita, maka kita mulai belajar untuk mencontoh kasih-Nya. Kita belajar untuk melakukan semua cinta kasih itu saat beraktivitas tiap hari. Maka itu adik-adik, Kak Riki juga mau mengingatkan kita semua lagi nih. Kalau kita mau betul-betul meneladani kasih-Nya Tuhan, maka adik-adik mulai sekarang gak boleh nakal lagi. Dan harus mau mendengar apa yang dinasehatkan oleh orang tua kita. Kita mau menerima apa yang mereka katakan untuk kita. Juga kita tidak membeda-bedakan teman. Kita mau mengasihi semua teman kita, mau mengasihi semua saudara kita. Kita juga tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Kadang-kadang ya kita suka nyalahin orang lain. Nah, ini udah gak boleh lagi adik-adik. Karena apa? Karena kita mau belajar mencontoh kasih-Nya Yesus. Adik-adik akan berubah semakin hari menjadi anak-anak yang semakin baik tiap harinya, menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan. Maka itu kita perlu untuk mengasihi Tuhan setiap hari. Nah, caranya adalah dengan melakukan firman-Nya, menuruti perintah-Nya. Adik-adik tiap hari harus rajin baca Alkitab.
harus rajin baca renungan, harus rajin berdoa, memuji Tuhan. Ingat, Tuhan juga selalu baik dalam kehidupan kita. Lewat doa, lewat renungan, lewat firman, lewat kebaktian yang makin hari makin sungguh-sungguh adik-adik ikuti. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa meneladani kasih-Nya Tuhan. Maka itu adik-adik, yuk hari ini kita sama-sama ingat bahwa kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Apa? Ya, betul. Kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak, adik, saudara kita, mengasihi teman-teman kita tanpa membeda-bedakan. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita mau meneladani Tuhan. Gimana caranya? Rajin baca Alkitab, lihat apa yang Tuhan ajarkan buat kita dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Karena kamu semua, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama melihat ayat hafalan kita. Yuk, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7b. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yuk kita coba ulangi pelan-pelan ya. 1 Yohanes 4 ayat 7b. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan apa? Mengenal Allah. Jangan lupa adik-adik, harus selalu ingat kita hidup untuk mengasihi. Kita mencontoh, meneladani Yesus yang mau mengasihi. Kita juga dilahirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk bisa memberikan kasih buat banyak orang. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu juga tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan membaca firman, rajin belajar dan olahraga, lakukan semuanya dengan sukacita karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau memberikan cinta kasih-Mu untuk kami. Ajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, yang semakin luar biasa di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Halo teman-teman, kenalin nama saya Hope. Sekarang tiba saatnya untuk melakukan persembahan. Teman-teman dapat menitipkan persembahan di amplop, lalu dititipkan ke papa dan mama. Atau bisa juga melalui scan QR di samping ini ya. Selamat melakukan persembahan dan mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghadap kembali kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas semua berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, tolong berkati persembahan kami supaya dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Mari kita menerapkan firman Tuhan, kita mengasihi semua orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mengasihi papa, mama, dan semua yang ada bersama-sama dengan kita di rumah, dan juga kita mau mengasihi teman-teman kita. Kalau kita hidup rukun, kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita mengasihi, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.